Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang calon inventor Indonesia. Selamat datang di Science Project Departemen Pribadi Bandung tahun 2021. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua dapat berkumpul di Getting Know Project Science 2021 yang insya Allah kita akan belajar bersama bagaimana sih tentang project science yang dilaksanakan di Pribadi Bandung itu seperti apa, kemudian cara membuat project itu seperti apa, dan kalau kita sudah punya project, nanti kita bisa mengikuti kompetisi apa saja, kita nanti bisa akan belajar dan mengetahuinya di sini bersama-sama, ya. Baik, misalkan mulai dengan satu video terlebih dahulu. Kalau misalkan kemarin kalian sudah lihat ada video tentang ISPO yang ada di waktu morning assembly. Nah, sekarang Miss akan memperlihatkan satu video tentang kompetisi internasional, salah satu kompetisi internasional yang juga kemarin tahun 2021 alhamdulillah Pribadi Bandung menyabet banyak medali di kompetisi tersebut, ya, yaitu Genius Olympiad. Sebentar, Miss akan putarkan videonya. Nah, untuk Genius Olympiad ini adalah salah satu kompetisi project, tapi bukan cuma project science ya, tapi di situ ada juga project untuk sosial, project untuk bahasa, kemudian juga ada project art yang dilaksanakan oleh Oswego University di Amerika, seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak dalam kondisi pandemi, biasanya siswa-siswi pribadi yang memang menjadi finalis dari Genius Olympiad itu akan berangkat ke Amerika untuk bisa mengikuti kompetisinya di sana. Nah, ini adalah kompetisi Genius Olympiad sebelum pandemi ya. Silahkan kita bisa. Like new sunglasses, like a brand new pair of jeans. I feel like taking chances. I feel a lot like 17. I feel like windows roll down new city streets and cabs. I feel like anything can happen. You take me right back when we were kids. Never thought I'd feel like this. Like when I close my eyes and don't even care if anyone sees me dancing. Like I can fly and don't even think of touching the ground. Like a heartbeat skip, like an open page, like a one-way trip on an aeroplane. It's the way that I feel when I'm with you. Brand new. Brand new. I feel like a young John Cusack, like making big mistakes. I feel like for the first time in a long time I am not afraid. I feel like a kid. Never thought it'd feel like this. Like when I close my eyes and don't even care if anyone sees me dancing. Like I can fly and I don't even think of touching the ground. Like a heartbeat skip, like an open page, like a one-way trip on an aeroplane. It's the way that I feel when I'm with you. Marhaba, we're from Jordan. Time will always try. Salam, we are from Tajikistan. You remind me what I used to know. Hola!
Like when I close my eyes and don't We are from Finland. dance. Like I can fly and I don't even think we're touching the ground. Yeah. Like a heartbeat skip, like an open Yani, we are from Nigeria. trip on an aeroplane. It's the way that I feel when I'm with you. Brand new. Assalamualaikum. We are from Pakistan. I feel, and I feel, and I feel brand new. Apa kabar? We are from Malaysia. Hi, we're from Australia. Oke, gimana videonya? Menarik nggak? Sangat menarik. Menarik sekali ya. Jadi selain kita itu bisa memamerkan ataupun menunjukkan hasil karya kita juga bisa kenalan sama remaja-remaja lain, anak-anak yang lain dari seluruh dunia gitu ya, yang kita bisa bertemu di sana. Kemudian kita punya banyak kenalan di internasional, dan itu semua akan membuka kesempatan kalian untuk bisa lebih terbuka lagi, lebih open minded lagi, dan bisa punya banyak teman gitu ya di seluruh dunia. Nah, itulah salah satu yang bisa kalian dapatkan kalau kalian bisa join Project Science. Kenapa? Karena kalau untuk Project Science, kita dengan membuat suatu karya, itu bukan cuma karya itu saja yang bisa kita dapatkan, tapi banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Nah, apa saja yang akan kita dapatkan kalau kita mengikuti Project Science, kita akan simak bersama-sama ya. Oke, baik. Nah, oke, kita akan mulai untuk Getting Now Project Science 2021. Oke, jadi untuk Project Science di Pribadi Bandung itu sendiri, sebentar. Oke, nah, jadi kita akan kenalan dulu. Ya mungkin sudah pada kenal ya dengan Miss. Nama Miss adalah Miss Mai. Miss adalah salah satu project supervisor untuk Pribadi Bandung. Tapi bukan cuma ada Miss, ada banyak juga guru-guru yang juga sangat hebat menjadi teacher supervisor untuk Project Science. Sejauh ini kita punya Pak Awan yang sudah sangat berpengalaman, kemudian juga ada Pak Rido, kemudian ada Pak Endro juga gitu, kemudian nanti ada Pak Rois juga, ada mungkin Miss Rizky nanti ya bisa join juga ke supervisor teacher, ada Miss Julia gitu. Jadi nanti kalian akan didampingi oleh guru-guru terbaik yang insya Allah akan membantu kalian untuk bisa membuat proyek yang bagus, kemudian untuk ikut ke kompetisi-kompetisi baik tingkat nasional maupun internasional. Oke, nah apa sih Project Science di Pribadi Bandung? Kenapa ada Project Science gitu di Pribadi Bandung? Nah, mungkin kalau kalian sebelum masuk Pribadi Bandung, kalian selalu mendengar ataupun melihat Pribadi Bandung itu terkenal dengan anak-anak yang dia mendapatkan medali gitu ya di ajang Olimpiade. Tapi mungkin kalau kalian belum pernah mengenali, oke, Aidin, can I speak in English? Mungkin bilingual ya, nanti bisa akan sampaikan juga, oke? Oke. Nah, for Project Science, actually, this is really beneficial to our schools because not only in Olympiads such as like in National Olympiad ya atau OSN, Pribadi Bandung itu punya banyak prestasi. Tapi di Project Science juga Pribadi itu selalu mencetak prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Kenapa? Karena memang kita memberikan wadah kepada siswa-siswi kita untuk bisa berprestasi, bukan hanya di jalur Olimpiade tertulis, tapi kita juga memberikan mereka kesempatan untuk bisa ikut melalui Olimpiade Project seperti itu. Jadi we want to maximize the skill of a student seperti itu. And then the teacher in Pribadi Bandung act as a supervisor. Ya, kenapa jadi supervisor? Because we want to develop ourselves as a teacher, and also we want to help a student to make a good project. And then we can follow the project competition all the years.
ya. Tidak seperti Olimpiade Sains yang hanya berlangsung 1 kali setiap tahunnya, seperti itu ya. Nah, kan ada jenjangnya, tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional. Kalau project Olimpiade itu bisa berlangsung sepanjang tahun. Banyak sekali kompetisi-kompetisi project that you can follow, ya, in the national or in the international. So, if you have one project, you can win more than 3 or 4 medals if you going or if you follow the competition years. Dalam 1 tahun kalau kalian sering ikut kompetisi, kalian bisa dapatkan medalnya lebih dari 1. Seperti itu. Jadi kesempatan kalian for have achievement atau punya prestasi itu jauh lebih besar. Seperti itu. Kemudian for like a 12th grade, untuk anak-anak atau siswa-siswa yang kelas 12 itu juga kalau mereka adalah alumni project science atau misalkan dia pernah ikutan kompetisi project and they have a medals, it can be one of value to them, ya, for continue to the university, because in the university there is ada jalan atau ada program untuk penerimaan mahasiswa lewat jalur prestasi. One of them is in the project Olympiad. Yeah, we have a lot of alumni that's now accepted in the national or in international university using the project science certificate or dibantu dengan adanya sertifikat project seperti itu. Karena memang banyak sekali universitas yang memang memberikan concern yang besar terhadap anak-anak yang memang dia sudah terbiasa meneliti. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih kemanfaat mengikuti project science? Yang pertama adalah kalian bisa mengaplikasikan pengetahuan teori menjadi karya nyata. You can make your own project. You can make your own models, for example. Seperti itu. Kalian punya karya kalian sendiri. And then you can make you can become a problem solving in around of problems. Jadi bisa menjadi problem solver pada permasalahan di sekitar kalian. For example, kalau masalah di sekitar kalian itu adalah banyaknya sampah, maka kalian bisa menjadi peneliti ataupun bisa membuat suatu penelitian yang berkaitan dengan mengurangi jumlah sampah yang ada di sekeliling kalian. Tahun lalu ada alumni yang waktu kelas 11-nya membuat penelitian tentang menggunakan tulang ayam. As we know, we have lunch, right, in our school. Kita punya makan siang. Dan biasanya menunya itu paling banyak adalah ayam, ya kan? Jadi sering gitu menunya ayam, sering sekali gitu. Dan ketika kita melihat banyak tulang ayam yang dibuang seperti itu ya, itu kan akan jadi sampah. Ternyata di dalam tulang ayam itu banyak terdapat kalsium yang apabila kita ekstrak kalsiumnya itu banyak bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Salah satunya adalah waktu itu Kak Kezia dan Kak Zahra membuat cat kuku, ya, nail polish. It's from the calcium of a chicken bone to solve the problem like a nail disease. Jadi dia untuk membuat kukunya menjadi lebih kuat dan menyembuhkan kuku yang mudah retak seperti itu. Jadi berangkat dari masalah yang ada di sekeliling kita itu apa, kemudian kita berusaha untuk mencari solusinya. We search the solution, we using the method, we using scientific method, ya. Yang kelas 7 mungkin baru belajar nih scientific method. Nah, ini adalah aplikasinya. Ketika kalian sudah belajar teorinya, kemudian kalian aplikasikan di dalam project ini atau di dalam pembuatan project seperti itu. Nah, kemudian tadi if you following the project competition, you will increasing your competitive skill, and also you can compete with the increasing friends, and also you can go abroad, and then di beberapa project Olympiad atau di beberapa project competition yang ada di luar negeri itu biasanya akan diikuti dengan adanya sesi jalan-jalan seperti itu. Salah satu contohnya in the Genius Olympiad, if you go there, you can be follow like a trips from the Genius Olympiad, going to Niagara Falls, kemudian going to the New York, or going to the Ivy League University gitu. Nanti kalian bisa mengunjungi Harvard, mengunjungi Stanford yang ada di sana seperti itu. Jadi itu adalah value-value yang bisa kalian dapatkan ketika mengikuti project competition. Nah, and then project competition, ada apa aja sih atau dibagi menjadi berapa project competition itu? Nah, project competition we can divide it as the first one is from the
ini panitianya, penyelenggaranya, ya. Apakah penyelenggaranya is a government or maybe private? Itu kita bisa melihat beberapa project competition tersebut. Nah, yang pertama, if it's government, kalau yang dilaksanakan oleh pemerintah itu, contohnya misalkan adalah KOPSI, itu kemudian juga ada LKIR, dan ada National Young Inventor Award, itu biasanya diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan ataupun dari Lembaga Penelitian Indonesia atau LIPI. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada juga yang penyelenggaranya merupakan non-pemerintah, is non-government. Yeah, so it's like an ISPO, like Indonesia Science Project Olympiad, that held by the Eduversal, and then there is a Young Scientist competition, and then there is also Kalbe Junior Scientist Award, and many more. We have a lot of competition from the non-government. Yeah, but as we follow the competition, we know the credibility of that competition. We should see first, ya, bagaimana sih kredibilitasnya, berapa jumlah pengikutnya, kemudian kira-kira nanti persaingannya seperti apa, apakah nanti ketika kita menjadi juara itu, bagaimana kualitasnya, kita harus bisa mengetahui itu. Dan nanti ketika kalian ikut project competition atau ketika kalian join di project science, nanti supervisor kalian akan memberitahu gitu ya, apakah kompetisi tersebut layak atau tidak. Nanti akan sepanjang tahun kalian masih bisa untuk ini ya, berkonsultasi. I want to follow this competition. How about this competition? You can always ask to your supervisor. Ya, as long as you have a project, you can follow a lot of competition. Okay, and then there is also the competition that held by university. It's also really advantageous if you want to go to their university. For example, if you want to go to UGM, and then you can search the project competition that held by UGM, and then if you win in that competition, you got the certificate, kalian dapat sertifikatnya, kemudian di situ kan ada sertifikat dari UGM-nya. Kemudian ketika misalkan untuk SNMPTN atau misalkan kalian mau ikut jalur prestasi UGM, kalian bisa menyertakan sertifikat tersebut. And then it's almost like 80% work gitu ya. Karena alumni project science yang pernah ikut kompetisi di universitas, biasanya mereka akan diterima lewat jalur prestasi. Seperti itu. Not only in project competition ya, tapi misalkan ada juga yang kayak lomba cerdas cermat atau misalkan olimpiade yang biologi, olimpiade kimia, fisika gitu yang diselenggarakan oleh kampus tersebut. Contohnya misalkan kalau di Unpad itu ada Medspin, kemudian juga di UI ada Medspin ya, kemudian kalau di Unpad juga ada kompetisi yang untuk kedokteran seperti itu. Itu biasanya siswa-siswa yang ingin melanjutkan ke sana bisa ikut kompetisinya. Begitu pula yang project seperti itu. Yeah. And then there is also the scale of competition. Yeah, there is two types of scale in the competition. Ada dua. Yang pertama ada tingkat nasional or in our country, in Indonesia ya. Biasanya itu pesertanya hanya interan orang-orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Sedangkan ada juga yang international. Kalau yang internasional biasanya ada dua. Yang pertama ada yang merupakan kelanjutan daripada kompetisi di dalam negeri. Ada juga yang memang mendaftar secara private kayak gitu. We can directly going to that international competition without following the national competition first, like that ya. And then each of the competition it will be different. And then like I said before, you can consult with your supervisor teacher to decide what kind of competition that we want to follow, like that. Nah, this is the example of the international competition. There is a competition that held in Indonesia, like from IWSA, like this one. And then there is an Indonesia International Applied Science Project Olympiad in Indonesia as well. And then there is also that in the Croatia, like Innova International Invention Show. In Africa, like Africa OC IIP Expo. And then there is also like this one in the Korean, and there is also in the in the National Applied Scientific Project Olympiad in National Olympiad, and there is also in Africa and also in Korea or in China. Nah, like that ya. So itu adalah beberapa
contoh dari kompetisi yang dilaksanakan di nasional maupun di internasional. Masih banyak sekali ya yang bisa diikuti. Ada yang bisa diikuti oleh kita juga tahun lalu itu banyak. Ada ISTEC, kemudian ada NIPC, kemudian juga ada banyak lah seperti itu. Dan yang penting kita lihat dulu siapa penyelenggaranya, apakah kredibel atau tidak. Kemudian kita juga bisa sharing ke supervisor, apakah kita bisa ikut kompetisi itu atau tidak, seperti itu. Nah, kebanyakan kalau misalkan sebelum pandemi, penyelenggaraannya akan ada di negara yang menyelenggarakan, seperti itu. Nah, jadi kita akan ke sana, kemudian nanti selain kita juga ikut kompetisi, seperti yang tadi disampaikan, kita juga bisa ada jalan-jalan seperti itu, bisa mengetahui negara di sana itu seperti apa sih, seperti itu. Nah, terus selama pandemi ini kayak gimana? Kan kita nggak bisa ke luar negeri, kita nggak bisa kemana-mana, kita hanya bisa di rumah. Nah, jangan khawatir, tahun lalu di Pribadi Bandung sendiri mencetak 10 medali tingkat nasional maupun internasional, walaupun dalam kondisi pandemik. Bagaimana caranya? Karena semua project competition yang dilaksanakan setiap tahun, it will be held in the online. Ya, in the last year, there is an online competition of project. Ya, semuanya diselenggarakan secara online, baik tingkat nasional maupun internasional. Nah, seperti apa untuk project science yang dia itu lewat online ya? Kalau misalkan tadi kan yang not online or in the offline itu kita ada pamerannya ya, there is an exhibition, we present our project in exhibition. Nah, kalau misalkan untuk online itu biasanya formatnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah format online yang pertama. Ini Miss ambil dari yang ISPO kemarin. Nah, ada dua. There is a two mechanism in the online project competition. The first one is we making the video to present our project. So like in ISPO 2021, the competition held by we send the video. Yeah, there is a we send the paper first, and then after the paper was passed into the vinyl, we make the video. And then after we make the video of presentation, the ISPO will make the online exhibition like this one. I will share you how the ISPO exhibition. I still have the link. You can also visit by yourself ya. Boleh kalian juga kalau mau melihat pameran virtualnya, ini masih dibuka. Dan di situ kalian bisa belajar banyak sekali mengenai project-project yang baik itu seperti apa, video-videonya seperti apa, posternya seperti apa, kayak gitu ya. Oke, I will stop share first. Wait a minute. Where is it? Nah, this one. Can you see my share screen? Terlihat ya? Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah online exhibition yang dilaksanakan oleh ISPO. Jadi kita bisa klik seperti ini yang ISPO-nya. Kemudian nanti kita bisa pilih bidang apa yang ingin kita lihat. Ya. Oke, tunggu sebentar, ini sepertinya ya. Nah, there is a biology, chemistry, physics, technology, environment, and computer. Jadi ada beberapa bidang, and then we try to klik chemistry, right? Nah, jadi di sini akan ada poster. Jadi di ISPO, if you follow the competition and you become a finalist, and then you should make a poster, and then after that you send the poster and also the video to be exhibit in the online exhibition like this one. Let's see together. Yeah, this is from this one, yeah. Nah, there is an abstract. You can view the abstract, and then this is the inventor, and then you can see the video in here. Nah, like this. Can you hear the voice? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No? Ada ya? Oke. Hello, Indonesian Young Scientist, religious, smart, tough, creative, and innovative.
My name is Muhammad Arkan Firdaus Rudito and my partner is Salsabila Indrani Sutarman. and we are from. Permata Insani Islamic Senior High School, Tangerang, Banten Provinsi. So, the title of our project is The Effectiveness of the Combination of. Pineapple skin, eucalyptus leaves, and cinnamon as hand sanitizer. So, Curious, right? just keep watching our video. Can still do yours as well. This is just a way. I can do it, but Just give it to him. Why don't you say? Enalkan. Nah, oke ya. Jadi seperti ini salah satu contohnya. Kemudian misalkan kalau kita mau lihat yang biologi misalkan ya, kita lihat yang biologi. Kita lihat yang ini misalkan ya. Nah, ini adalah Moripad atau Moringa Pad, efektivitas fraksi N heksana ekstrak daun kelor Moringa olivera berbasis nanoteknologi sebagai pembalut wanita antibakteri seperti itu. Nah, ini dari Mandua Kudus. Salsabila. We are from Islamic State Senior High School to Kudus. Here we want to tell you about our research under the title The Effectiveness of Nanotechnology-Based and Hexan Fraction Moringa aloe vera extract has an antibacterial sanitary pad. Sanitary pads are one of the most important needs of women when menstruation occurs. More women in Indonesia use disposable sanitary pads because they are considered more practical and the more affordable price. Nah, seperti itu, they will make the video ya. Mereka akan buat video, kemudian kelangsungan penjuriannya mereka jurinya itu tidak secara langsung melihat presentasi mereka, tapi melihatnya dari video yang diupload di exhibition seperti itu. Oke, ada yang penasaran mau lihat yang bidang lain? Nah, kalau penasaran kalian join dulu, nanti misalkan bahas lagi lebih detail dan kita kupas tuntas di yang selanjutnya di workshop ya. Jadi workshop kita akan bahas yang ada di sini. Dan juga supervisor kalian nanti kita akan lihat mana sih kira-kira yang benar, yang bagus itu seperti apa dan yang menang itu kayak gimana. Nah, ini cuma contoh aja sekarang ya. Nah, kayak gitu. Kemudian ada yang raising hand tadi. Aidin, wait a minute ya. I will finish my presentation first and then I will open the Q&A session. Oke? Oke, and then let's continue. So, tadi kan ada yang menggunakan video ya untuk presentasinya. Ada juga yang dia itu menggunakannya adalah Zoom meeting. So, it's direct presentation. Jadi, untuk online project competition itu kebanyakan memang kita ketika jadi finalis, misalkan kita sudah send paper. Kemudian setelah lolos tahap paper atau tahap makalah, kita akan dijadikan salah satu finalis dan nanti akan ada di sesi final. Sesi finalnya biasanya kita akan diberikan waktu untuk presentasi melalui Zoom meeting ya. In the Zoom meeting, kemudian setelah melakukan presentasi di Zoom meeting akan ada sesi tanya jawab dengan juri seperti itu. Jadi tidak berbeda dengan yang pada umumnya atau pada offline condition. Di online condition juga sama. Ada presentasi, ada juga sesi tanya jawab. Yang membedakan hanyalah secara daring dan secara langsung seperti itu. Ya, itu yang untuk online project competition. Oke, next one. Nah, ini adalah beberapa prestasi yang pernah diraih oleh Pribadi Bandung. Cukup banyak, bahkan sepertinya lebih banyak international medals yang diraih oleh project ya. Kalau di Pribadi Bandung ini dibandingkan dengan yang di Olimpiade kayak gitu. Karena memang jumlah project yang dibuat pun lebih banyak seperti itu. Nah, tapi Miss saya pengennya teknologi atau komputer ada nggak Miss? Ada. Mungkin kalau sekarang itu kemarin tahun lalu itu banyaknya lingkungan, kimia, biologi ya seperti itu. Tapi di tahun-tahun sebelumnya itu we have a lot of banyak subjeknya. Contohnya ini ada Kak Vincent dan Kak Wisnu. Ini ISPO tahun 2018. Nah, tahun 2018 mereka inilah yang membuat aplikasi red card and green card yang ada saat ini. Jadi kalau kalian pernah tahu ya aplikasi red card, green card, yang kalau misalkan dipakai guru-guru, yang buat adalah mereka berdua. Dengan supervisornya adalah Pak Ayub.
Kayak gitu. Sekarang Kak Vincent itu dapat beasiswa full di Kanada, sedangkan Kak Wisnu itu di Stay ITB untuk melanjutkan kuliahnya, seperti itu. Jadi ada yang teknologi komputer juga ada, kemudian lingkungan, biologi, itu semuanya ada bidangnya. Jadi jangan khawatir, jangan cuman, Miss, aku pengen bidang ini. Insya Allah nanti kita akan provide untuk supervisor yang bisa mendampingi kalian, seperti itu. Nah, ini juga sama ya. Ini kalau kalian ini, nah ini ada yang di Texas, kemudian diajari Georgia. Nah, Genius Olympiad kita sudah pernah dapat sekitar 3 kali medal ya di Genius Olympiad tahun 2015, 2017 sama 2021. Alhamdulillah ya. Nah, seseru itu gitu di Genius Olympiad. Jadi kalau misalkan kalian mau ikutan, semoga sudah pandeminya selesai gitu. Jadi kalian bisa ke sana. Nah, ini adalah project achievement tahun 2021 ya. Jadi tahun lalu ada Kak Davin, Kak Dimas, Kak Abdul, Kak Sasi, Kak Sabila, Kak Syifa, Kak Titi, ada juga Najwa yang SMP-nya ya, ada Kak Rashif. Jadi mereka semua adalah siswa-siswi yang tangguh yang waktu pandemi kemarin itu masih berhasil untuk membuat project. Nah, kalian juga harus bisa melihat, mendapatkan inspirasi dan juga motivasi dari kakak-kakak kalian ini atau dari teman-teman kalian ini ya. Karena pandemi bukan jadi alasan untuk tidak berkarya. Seperti itu ya. Nah, kemudian gimana sih Miss bikin good project? How to make a good project? Gimana projectnya itu bisa bagus dan bisa menang nanti kalau misalkan masuk kompetisi. Nah, ada beberapa yang bisa kita kategorikan sebagai good project. Yang pertama, originality. Sebisa mungkin kalian have a lot of brainstorming with your supervisor to produce the original idea. Original idea, it's really have a big score for the competition. Kalau idenya original, hampir belum pernah ada yang membuat seperti itu ya, atau mungkin itu adalah inovasi dari yang sudah ada sebelumnya, itu sangat bagus. Originality. And then inovative. So it can be solve the problem. Jadi bisa diaplikasikan gitu ya. Jadi memang problemnya jelas dan juga itu adalah solusi bagi problem itu. Itu namanya inovatif. Kemudian aim, tujuannya jelas ya. Di aim you should have a good aim. Why you make this project? Aim-nya juga harus jelas seperti itu. Kemudian actual ya. For example, if you make the compost, okay? Compost is if you just make a compost already known by all the people, ya. Kalau compost itu mungkin sudah banyak sekali orang yang tahu. Tapi mungkin kalau kalian membuat compost dari sesuatu yang berbeda, itu baru yang namanya inovatif dan original, kayak gitu. Dan juga aktual. Aktual it mean tidak ketinggalan zaman ya, seperti itu. Kemudian valuable, harus bernilai ya, seperti itu. Jadi nilainya gimana, kalau dijual bisa nggak gitu, atau misalkan nanti ke depannya akan jadi seperti apa. Seperti yang dilakukan oleh ini ya, apa namanya, si Elon Musk. Tahu siapa Elon Musk? Tahu ya, yang punya Tesla. Pada awalnya Elon Musk itu tidak dipercaya kalau misalkan akan bisa membuat mobil hybrid atau mobil yang dari listrik kayak gitu ya. Tapi sekarang buktinya Tesla adalah salah satu mobil listrik yang paling diminati, paling dicari kayak gitu. Jadi memang harus bernilai. Mungkin tidak bernilai untuk saat ini, tapi di masa yang akan datang itu nilainya mungkin lebih tinggi lagi gitu. And then you should give the analytic too, ya. Harus ada tinjauan analisisnya, harus ada statistiknya di dalam penelitian kalian itu, harus bisa terukur. Seperti itu. And then systematic ya. In your paper you should have a systematic. Penulisannya harus tepat, penulisannya harus benar. Nah, makanya supervisor teacher juga akan bertindak sebagai korektor penulisan kalian. Ya, nanti benar nggak nih kayak kita menulis bab 1, 2, 3, karena memang kalau kalian mengikuti project competition, the first thing that you should do is make a good paper and then lolos untuk menjadi finalis. Baru setelah itu kalian mempersiapkan untuk presentasi. Kayak gitu, ya. And then suitable. Suitable itu maksudnya apa? Kalian misalkan bikin pengawet makanan dari bahan alami, tapi kalian pilih bidangnya teknologi. Kira-kira suitable nggak?
No ya, tidak, karena tinjauannya kalau pengawet makanan pasti kalau tidak di biologi, di kimia atau enggak di lingkungan. Kalau kalian bikin portable washing machine, for example, berarti kalian masuknya kemana? Teknologi, ya, bukan masuk ke biologi atau ke kimia seperti itu. Jadi pemilihan bidang juga harus sesuai untuk project kalian seperti itu. That's for identify the good project. Nah, and then there is two types of research. Ada dua tipe research. Ada deskriptif, ada eksperimental. Biasanya yang paling banyak digunakan di project science adalah eksperimental. Kenapa? Karena kita membuat sesuatu yang baru dan kita mau mengetes hipotesis kita itu benar atau tidak, seperti itu. Kalau hipotesisnya benar, maka dia punya value. Seperti itu ya. Tapi bisa juga kita combine antar keduanya. Di kondisi pandemik seperti ini, kita tidak bisa melakukan eksperimen secara langsung, misalkan. Nah, kita bisa melakukan penelitian secara deskriptif dulu. Kita ambil berbagai macam sumber dari jurnal-jurnal, kemudian kita kombinasi, and then after that, kita bisa melakukan penelitian sederhana untuk mendukung dari resume yang kita lakukan tersebut. Dari jurnal-jurnal yang sudah kita pelajari, kita gabungkan, kemudian kita kita susun. Kemudian apa nih yang bisa mendukung hasil yang didapatkan dari jurnal-jurnal itu? Baru kita bikin eksperimennya. Nah, itu menjadi satu penelitian yang baru. Seperti itu. Itu namanya penelitian deskriptif. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan tadi ya, berdasarkan Kerlinger tahun 2019, penelitian eksperimen itu di mana peneliti melakukan manipulasi dan kontrol terhadap satu atau dua lebih variabel, sekaligus pengamatan terhadap variabel-variabel lain yang terikat untuk menemukan variasi yang muncul karena ada manipulasi tersebut. Jadi biasanya memang kalau untuk eksperimen itu dilakukan di laboratorium, kemudian ada analisisnya, dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, sedangkan tadi kalau deskriptif itu berdasarkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Mau itu buku, jurnal, dari internet, yang penting boleh ngambil sumber dari internet, yang penting jelas. Siapa penulisnya, dikeluarkan oleh siapa, misalkan dari universitas atau dari jurnal, seperti itu ya, itu harus jelas. Untuk yang sumber dari internet. Nah, kemudian, coba kita akan lihat ya, ada pertanyaan di sini. Selama penelitian apa yang dapat dilakukan selama pandemi? Kira-kira penelitiannya apa dari kedua jenis penelitian tadi? Ada yang mau kasih jawaban? Jawabannya? Ya bisa ya, dua-duanya ya. Kalau misalkan kita pengen melakukan penelitian eksperimen, boleh. Tapi nanti biasanya kita akan menyesuaikan. Yang kira-kira bisa kalian lakukan di rumah itu penelitian seperti apa? Yang tidak memerlukan kalian banyak datang ke sekolah untuk memakai lab atau banyak melakukan kegiatan di luar seperti itu. Dan alhamdulillah tahun lalu kita sudah pernah melaksanakan itu dan kita sudah punya pengalaman di sana ya. Jadi insya Allah tahun ini akan jauh lebih baik. Nah, contohnya misalkan ya, untuk yang penelitian eksperimen, nah ini seperti ini. Variasi media pertumbuhan jamur tiram untuk memaksimalkan waktu panen. Kemudian penggunaan hydrogel diapers bekas untuk media pertumbuhan tanaman microgreen, misalkan seperti itu. Jadi kita, yang ini variasi media pertumbuhan, medianya dibeda-bedain, mana yang paling bagus untuk pertumbuhan jamur tiram. Kayak gitu. Ini kan mudah sekali, bisa dilakukan di rumah. Kemudian penggunaan hydrogel diapers bekas untuk media pertumbuhan tanaman microgreen. Ini juga bisa sekali dilakukan. Tahun lalu mungkin ada Najwa di sini? Ada nggak Najwa? Ada, Miss. Oke. Najwa boleh diceritain tahun lalu bikin apa, Najwa? Aku mau ngecip 3 media untuk microgreen untuk mengetahui yang mana yang paling bagus. Oke. Jadi Najwa bikin media pertumbuhan juga. Nah, media pertumbuhannya untuk menanam microgreen. Bisa dilakukan di rumah, seperti itu. Dan pengujian hasil akhirnya saja yang dilakukan di laboratorium. Jadi memang pandemi ini tidak menyurutkan motivasi ataupun tidak menjadi penghalang kalian masih bisa melakukan penelitian. Ya, seperti itu. Ini simple research experiment.
Nah, ini juga ya, kita bisa menggunakan pengambilan data secara tidak langsung lewat online, lewat virtual interview gitu. Misalkan analisis pencemaran sampah di Citarum, kemudian penggunaan mouthwash untuk dari nanas dan daun kelor untuk mengurangi bau mulut. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada datanya manfaat mouthwash itu seperti apa, kemudian jadi nanti kita tinggal buat mouthwash dari nanas dan daun kelornya aja kayak gitu. Itu bisa dilakukan, sangat bisa dilakukan. Ya. Oke. Nah, oleh karena itu, kalau kalian tertarik untuk membuat penelitian seperti ini, oh iya, Miss ada lagi satu lagi, misalkan share gimana sih Miss makalah dari project itu seperti apa? Nah, misalkan kasih lihat ya. Oke, contohnya yang ini. Nah, ini makalahnya seperti ini, kurang lebihnya. Nah, ini jangan khawatir, ini banyak banget Miss nulisnya gimana, tenang. Nanti kalau kalian sudah mulai menulis, pasti akan dengan sendirinya bisa untuk mencapai semua ini. Ini waktu ISPO tahun 2017, kita membuat fermentasi ampas teh oleh bakteri Embioporasi untuk meningkatkan kualitas panen jamur shimeji. Jadi kita bikin media pertumbuhan juga dengan menggunakan ampas teh. Jadi teh yang udah, kan biasanya kalau ampasnya teh dibuang ya, nah ini kita kumpulin gitu. Nah, kemudian digunakan untuk mengganti serbuk gergaji pada proses pembuatan media pertumbuhan jamur. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada abstraknya, kemudian juga ada asking question-nya atau rumusan masalahnya, tujuannya apa, kemudian manfaatnya apa gitu ya. You can make it in Indonesian or in English. Boleh dua-duanya ya. Seperti itu. Kemudian nanti kita bisa ambil banyak data dari internet. Kemudian ini gambaran ampas tehnya yang kita kumpulkan ya. Kemudian nah, ini jamur shimeji. Jamur shimeji itu yang biasa kalian makan kalau di all you can eat, itu jamur shimeji. Harganya cukup mahal, oleh karena itu baik sekali untuk bisa dibudidayakan gitu di Indonesia. Tapi kalau sekarang itu lebih banyak yang diimpor gitu. Makanya kenapa kemarin kita mengambil jamur shimeji. Nah, ternyata setelah kita lakukan penelitiannya ya dengan beberapa media seperti itu, hasilnya kalau kita lihat, nah ini kita bikin di laboratorium kimia, ini kita bikin sendiri untuk media pertumbuhan jamurnya. Nah, ternyata memang ini jamurnya udah tumbuh ya. Kalau kalian lihat, ini bakal jamurnya warna putih ini, bakal jamurnya seperti itu. Ampas teh itu ternyata bisa digunakan untuk menjadi media pertumbuhan dari jamur shimeji. Nah, yang kita lakukan waktu itu kayak gini, nanti ini sampai ada pembahasannya, kemudian kita dibahas bagaimana persentasenya dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat ada juga, nah ini lampirannya seperti ini. Jadi kita datang ke tempat pembibitan jamur, kita beli ya bibit jamurnya. Kemudian kita lihat, oh kalau misalkan pembuatan baglok jamur itu seperti apa sih, kita pelajari dulu seperti itu. Kemudian kita juga datang ke tempat inokulasi jamur, ini juga ada ya tempat inokulasi jamur itu di daerah di Jalan Citarum di sana, di Bandung juga ada. Kemudian kita melakukannya di laboratorium. Ini adalah proses pembuatannya, kita tambahkan embioporasi ke sini, dibuat medianya, diukur, kemudian diinokulasi. Kita menginokulasi jamur ke dalam medianya seperti ini. Kemudian kita tumbuhkan. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari makalah project science. Nah, kalau kalian tertarik untuk bisa menjadi seperti mereka atau bisa membuat penelitian juga, jangan lupa kalian harus mendaftar ke ke link yang http://bit.ly Student Science Project Registration. Ini sudah ada di WhatsApp grup kelas kalian masing-masing. Coba kalian cari lagi, itu ada pengumumannya. Langsung kalian daftar. Kalian boleh satu tim gitu ya. Satu tim itu biasanya 2 orang, ya. Satu tim 2 orang. Atau misalkan kalau kalian saya bingung timnya siapa, nanti insya Allah bisa akan bantu untuk buat timnya. Tapi lebih baik kalian bisa memilih partner kalian dulu. Jadi yang enak kira-kira buat kalian kerjasama itu sama siapa? Itu boleh. Silahkan kalian ditulis, nanti ada siswa 1 siapa, siswa 2 siapa. Kemudian bidang yang ingin kalian teliti atau pengen ambil apa. Misalkan ini saya pengennya ngambil biologi atau kimia atau lingkungan, itu boleh. Atau misalnya saya pengen teknologi, Miss.
Kemudian ada supervisor teacher-nya. Kalian mau sama siapa? Misalkan kalian sudah pernah ngobrol sama Pak Rido atau sama Pak Awan. Saya pengen sama Pak Awan nih, Miss. Tulis di situnya ya. Supervisor teacher-nya Pak Awan gitu. Jadi itu akan memudahkan Miss untuk bisa meng-assign kalian di timnya Pak Awan. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian nanti setelah kalian mendaftar dan sudah Miss kelompokkan untuk supervisor teacher dan timnya, insya Allah nanti tanggal 7 Agustus Miss akan kasih kalian pengumuman tim dan juga supervisor teacher-nya siapa, dan dilanjutkan hari Seninnya kita akan workshop. Workshopnya nanti di situ kita akan brainstorming bareng, apa sih yang bisa kita lakukan untuk penelitian tahun ini, ide-idenya apa aja. Kita brainstorming, kemudian kita kupas tuntas tadi yang ada di website ISPO itu seperti apa, kita lihat satu persatu, kita ambil yang positifnya untuk kita replikasi supaya bisa mendapatkan ataupun membuat proyek yang jauh lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu presentasi yang bisa Miss sampaikan. Langsung saja kita buka sesi tanya-jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Aiden, if you want to ask more about the project, you can ask me directly ya. If you want to know more. Okay? Okay. Is there any question for all of you? Maybe you can raising your hand, or maybe you can open your mic, or you can write in the chat box if you have a question. Kira-kira tertarik nggak nih untuk ikutan project tahun ini? Oke, Aiden, you raising your hand? Do you have a question? Miss, I had a question. We show them our inventions, and can they use our inventions? Yes. You can use your invention No, and then. they. Oh, They, no. can they use? No. Actually, if it's your invention, they will only can be give another invention for your from your project, not directly use your project, because usually the competition maker will take your paper, and then the competition maker it's like independent like a school maybe, or maybe independent what is that? Dia apa ya? Dia merupakan lembaga yang independen seperti itu. So don't worry, they will not like achieve your project seperti itu. And then you can also do like that, ya. You can take the inspiration from the others project, and then you can make the new one. Kamu juga boleh, ya. Kalian juga boleh melihat banyak proyek, kemudian kalian bisa dapat inspirasi dari proyek-proyek itu, yang kemudian kalian bisa membuat sesuatu yang baru dari sana. Itu bukan pencurian ide atau memakai proyek orang lain ya, tapi itu adalah inspirasi, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting nggak boleh plek-plekan sama, kalian ambil, kalian copy paste itu nggak boleh. Ya, kalau misalkan cuma inspirasi aja nggak masalah. Kayak gitu ya, it's not problem idea. Oke. If I invent something like electric station, and can they sell my invention? Or I showed them and they sold my invention, I went bankrupt. Yes, actually we have a patent ya, but it's still like a long term going. Jadi memang in Indonesia there is a patent, ada lembaga paten juga seperti itu, and then biasanya if it's a project from like a school, we cannot take that patent because we need more experiment to prove that's invention, and then it need times. Jadi biasanya kalau untuk tingkatan junior high school or senior high school, kita tidak bisa claim that's our own project. We cannot do that. But if you going to the university and then you make a deeper experiment with the expert, and then you registered it as a patent, you can have patent for your project. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk tingkat SMP dan SMA biasanya hanya sebatas kita bisa melakukan ide itu. Belum bisa dipastikan kalau misalkan itu memang benar-benar
teruji dan siap untuk dipasarkan. Seperti itu. Oke, any else maybe? Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin terkait dengan project science? Tidak ada? Oke. Ada? Farel? You open your mic? Nggak ada, Miss. Oke, nggak ada. Oke, mungkin cukup jelas ya. Kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan, tapi kalian malu mungkin bertanya pada saat ini, boleh dengan sangat terbuka, kalian boleh menghubungi Miss kapan saja, dan Miss akan menjelaskan kembali mengenai bagaimana sih project, kemudian apa yang kalian khawatirkan seperti itu untuk ikut project, nanti Miss akan bantu untuk bisa kasih solusinya. Seperti itu. Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, misalkan ingatkan lagi, jangan lupa kalian isi untuk pendaftaran proyeknya. Kalau bingung, kalian boleh tanya wali kelas atau bisa directly contact me, oke? Untuk pendaftarannya. Baik, terima kasih sudah hadir di Getting Now Project Science 2021. Kami tunggu kehadiran kalian, kami tunggu partisipasi kalian di Project Science. Kita bikin project bareng-bareng dan kita bisa mendapatkan prestasi melalui project. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you so much and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Miss Mai. Sama-sama. Terima kasih Miss Rizky semuanya. Terima kasih.